yang bertopik ingin tahu apa Anda seorang top performer, yang akan dibawakan di presenter oleh Bapak Alexander Ryan, Business Development Executive of Rewide Indonesia. Dengan dua panelis kita pada siang hari ini ada Ibu Ukedana, Associate Manager of Rewide Jakarta Garden City, dan Ibu Yuliani, Marketing Executive of Rewide Sumarekon Bekasi. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang Bapak Ryan untuk membukakan dengan presentasi. Silakan Pak Ryan. Oke, thank you Evelyn. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang juga kembali di acara webinar kita untuk pada siang hari ini. Saya akan share screen dulu. Baiklah, untuk pada siang hari ini kita akan berbicara banyak mengenai apakah Anda seorang top performer. Dan di mana tentunya kita pada siang hari ini kita sudah mengundang dua marketing hebat kita yang pada acara annual awards kita kemarin pada tanggal 9 April yang kita adakan, dan Bu Uke dan Ibu Yuliani merupakan dua marketing top kita yang masuki di top 5 ya di untuk kategori top 15 marketing executive based on commission. So, nanti setelah presentasi yang saya bawakan, kita akan berbicara banyak sekali dengan dua panelis kita. Kita pengen tahu apa sih kiat-kiatnya kira-kira untuk bisa menjadi seorang marketing yang bisa konsisten tentunya. Baiklah, ingin tahu apakah Anda seorang top performer? Apa perbedaan antara top performer dan orang lain? Bahkan yang lebih penting, bagaimana Anda bisa tahu di mana Anda berada sekarang? Berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan membantu Anda mencari tahu bagaimana performa Anda dan apa yang Anda perlukan untuk meningkatkannya pada tahun 2021. Perbedaan antara performa top atau top performer dengan mediocre atau orang yang biasa-biasa saja itu cukup kecil perbedaannya. Dengan menjelang akhirnya September semester 1 2021, Anda mungkin akan mengevaluasi karirmu dan mencoba untuk mengetahui kesuksesanmu sejauh ini. Untuk melihat bagaimana hasil Anda mengkaji bisnis dan personal skill atau keterampilan pribadi Anda dengan 13 karakteristik top producer berikut ini. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk Anda mulai tanyakan ke diri Anda sendiri. Yang pertama, apakah Anda punya setidaknya satu niche market atau pasar tertentu yang Anda layani? Top performer biasanya memiliki satu atau dua niche market atau di mana mereka adalah ahli yang tentunya diakui di area tersebut. Jika Anda belum menentukan niche market Anda, pada tahun 2021 adalah waktu yang tepat untuk Anda memulai. Niche market atau ceruk pasar bisa termasuk daerah geografis atau segmen pasar spesifik seperti relokasi, real estate atau perumahan, atau project atau rumah baru, komersial, dan juga industrial. Yang kedua, bisakah Anda secara akurat menilai harga properti tanpa melihat penjualan yang sebanding? Top performer biasanya memiliki pengetahuan luas mengenai kondisi pasar dan harga. Mereka bisa menceritakan dengan cepat pembelian terbaik dalam setiap rentan harga yang mereka layani. Untuk meningkatkan keterampilan pricing Anda, perhatikan secara khusus pada comparable sales atau penjualan yang sebanding dan cek listing baru setiap hari. Jadikan prioritas untuk melihat rumah sebanyak mungkin di area yang Anda layani. Ketika viewing atau melihat properti, memperkirakan harga jual sebelum melihat lembar informasi. Track atau lacak di mana listing terjual dan seberapa akurat prediksimu. Ingat, knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Yang berikutnya, apakah Anda mematok harga listing Anda dekat dengan saat terjual? Top performer tentunya mematok harga properti secara akurat. Untuk mengevaluasi kinerjamu di daerah ini, lihat 10 listing properti terakhir yang Anda listing. Apa setidaknya 8 rumah terjual 5% dari harga awal Anda? Jika tidak, perkuat dialog pricing atau harga Anda. Semakin lama listing ada di pasar, semakin rendah harganya tentunya. Tunjukkan pada vendor atau penjual keuntungan menjual dengan cepat daripada testing the market atau menguji harga pasar. Saya yakin semua yang kita di sini semua setuju dan kita semua juga sudah paham bahwa semakin lama
properti itu kalau misalnya kita listing, tentunya demand atau anima dari calon pembeli itu akan berkurang, atau misalnya kita sering disebut dengan barangnya udah lama atau sudah basi gitu ya, dan akhirnya sudah lama kita pasarkan dan tentunya akan menurunkan value dan juga profile dari properti tersebut. Nah, makanya pada saat kita melisting penting banget untuk kita bisa menentukan harga awal, jangan sampai ketinggian, at least jangan sampai 5% dari harga perjualnya. Yang berikutnya adalah apakah Anda mendapatkan full komisi pada setidaknya 90% dari listinganmu. Top performer mendapatkan full komisi tentunya. Untuk meningkatkan tingkat komisi Anda, menentukan apa servis atau layanan yang akan memotivasi penjual untuk memilih Anda daripada pesaing Anda. Berapa ide termasuk menggunakan chatbot untuk mengkonversi leads, menciptakan marketing plan atau rencana pemasaran, media sosial untuk setiap listing Anda, atau menggunakan fotografi dengan drone bersama tour virtual 3D. Yang berikutnya, apakah Anda cukup tangguh untuk stand up dengan notaris, manajer bisnis atau accountant ketika mereka salah? Top performer menyadari bahwa mereka adalah ahli real estate dan berbicara ketika diperlukan. Jika Anda merasa tidak nyaman melakukan ini, pertimbangkan untuk mengambil assertiveness atau tegas dalam mengemukakan pendapat, dan kita bisa melakukan training untuk setiap harinya tentunya dengan teman di kantor atau dengan senior ataupun juga dengan prinsipal Anda di kantor. Yang berikutnya, apakah harga di daerahmu meningkat, turun, atau staying flat atau tidak berubah? Top performer tahu statistik pasar dengan objektif tentunya. Untuk menentukan jenis pasar apa yang Anda hadapi, lihat berapa banyak inventaris di pasar. Jika ada kurang dari 6 bulan, Anda berada di seller's market atau pasar penjual dengan tekanan ke atas untuk harga tentunya. Jika ada inventaris dalam 6 bulan, Anda berada di flat market, pasar yang tidak berubah. Jika ada inventaris 7 bulan atau lebih, Anda berada di buyer's market atau pasar pembeli dengan tekanan harga ke bawah tentunya. Apakah Anda mempunyai bisnis plan yang tertulis? Hampir semua top performer memiliki bisnis plan, rencana bisnis yang tertulis tentunya. Mereka tahu berapa banyak listing yang harus mereka miliki dan berapa banyak yang harus closing setiap tahunnya untuk mencapai goal atau tujuan mereka. Mereka juga memantau dan mengontrol biaya tentunya. Jika Anda membutuhkan bantuan menciptakan rencana bisnis yang tertulis, pertimbangkan mempekerjakan seorang coach atau bekerja dengan mentor yang bisa menunjukkan bagaimana caranya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut ATP, di sesi akhir ATP kita selalu membuat yang namanya income setting activity. Nah, di situ akan bukan cuma sekedar membahas mengenai income-nya doang, tapi bagaimana untuk kita bisa mewujudkan target goal kita mau broskom 500 juta atau 1 miliar, tentunya akan ada proses yang harus kita jalani, berapa banyak listing yang harus kita punya, dan berapa sering kita harus ketemu dengan klien untuk kita bisa mendapatkan listing-listing tersebut. Nah, itu harus dibuat tertulis supaya Anda bisa memonitor setiap progresnya dalam setiap bulan tentunya. Yang berikutnya, apakah Anda memberi penjual marketing plan yang tertulis sebagai bagian dari presentasi listing? Top performer memiliki marketing plan atau rencana pemasaran yang tertulis untuk menjual listing mereka. Mereka membuat profil pembeli ideal penjual dan kemudian menargetkan upaya pemasaran mereka ke profil tersebut. Rencana pemasaran mereka termasuk media cetak, media sosial, dan strategi iklan di website. Jika Anda belum menggunakan rencana pemasaran tertulis dalam appointment Anda, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuatnya, untuk membuat listing appointment berikutnya. Jadi pada saat Anda melisting, usahakan untuk membuat marketing plan yang tertulis dan Anda bisa memberikan itu kepada para penjual atau vendor yang Anda akan temuin untuk menuliskan bahwa marketing plan Anda akan ngapain aja nih untuk Anda saat memasarkan properti ini, apa aja yang akan Anda kerjakan, apa aja yang akan Anda lakukan. Dan itu merupakan sebagai komitmen Anda terhadap vendor Anda, dan Anda saat Anda membuat marketing plan yang tertulis, ya pastikan bahwa Anda akan menjalankan semua yang sudah Anda tulis dan yang Anda berikan kepada vendor. Yang berikutnya, apakah Anda menghubungi klien dan sphere of influence Anda secara teratur? Top performer tetap
di peringkat atas karena mereka memanfaatkan kontak mereka atau database mereka. Jika Anda memiliki tantangan di area ini, mengidentifikasi 150 top kontak Anda yang paling mungkin untuk merefer atau merujuk bisnis kepada Anda. Selanjutnya, membuat poin untuk kontak 5 dari kontak ini setiap hari dengan berkomentar pada postingan sosial media mereka, menelpon mereka untuk melihat bagaimana keadaan mereka, mengirimkan mereka sebuah artikel yang menarik untuk mereka atau video untuk mereka tertawa tentunya, atau kita juga bisa mengirimkan market updates pada saat kita menjual atau baru terjadi sebuah transaksi, kita bisa mengirimkan updates ke mereka supaya nextnya saat mereka mau menjual propertinya atau saat mereka mau membeli propertinya, tentunya mereka tidak akan menghubungi kompetitor Anda, dan tentunya Anda lah yang menjadi pilihan utama saat mereka membutuhkan seorang marketing eksekutif. Ingatlah bahwa statistik terbaru pembeli dan penjual mengatakan 77% dari penjual hanya mewawancarai satu agen sebelum mereka melisting rumah mereka. Pastikan agen itu adalah Anda. Yang berikutnya, apakah Anda punya kemampuan memecahkan masalah dengan sangat baik? Top performer memiliki keterampilan problem solving atau memecahkan masalah yang excellent, yang sangat baik. Ketika mereka membutuhkan jawaban, mereka tahu harus bertanya ke siapa. Kebanyakan dari mereka juga baik dalam hal untuk tenang di tengah badai. Jika Anda tidak memiliki keterampilan yang kuat dalam problem solving atau memecahkan masalah, carilah mentor yang dapat membantumu dalam memperkuat keterampilan ini, di mana tentunya adalah bisa jadi manajer ataupun juga prinsip Anda. Apa Anda menindaklanjuti semua leads atau petunjuk dalam waktu yang tepat? Top performer jarang membiarkan leads tanpa di follow up. Mereka menanggapi inquiries email pada hari bisnis yang sama tentunya. Jadi saat ada inquiries, tentunya mereka akan merespon di hari yang sama, tanpa harus menunggu besok, belum selesai, atau seterusnya. Jika Anda lemah dalam follow-up leads atau petunjuk, pertimbangkan untuk mengerjakan asisten virtual atau menggunakan chatbot untuk mengkonversi yang namanya leads atau petunjuk. Yang berikutnya adalah apakah Anda mendelegasi. Top performer mengenali kekuatan dan kelemahan mereka. Mereka fokus pada apa yang mereka lakukan dengan baik dan delegasi segala sesuatu yang lain. Jika Anda terlalu sibuk, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa Anda minta untuk orang lain lakukan. Mudah untuk menggunakan koordinator transaksi, memiliki seseorang untuk drop off kunci dan brosur, atau memiliki PA atau asisten pribadi yang menangani urusan Anda. Gunakan waktu yang Anda hemat untuk prospek bisnis baru. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa Anda ini sibuk, banyak kerjaan, banyak yang harus dikerjakan, mungkin Anda bisa menggunakan fasilitas yang untuk membantu Anda untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, misalnya untuk nganterin kunci, atau misalnya untuk menggunakan mengurusi hal-hal administrasi lainnya di kantor. Jadi Anda bisa fokus untuk memfollow up leads baru Anda, dan Anda bisa fokus untuk jualan. Yang berikutnya, apakah Anda aktif prospek bisnis baru setidaknya 4 hari per. Top performer proaktif dalam pendekatan mereka pada bisnis. Mereka tidak mengharapkan leads petunjuk datang ke mereka. Sebaliknya, mereka don't knock atau menelpon expired dan fishbowl, dan secara teratur tentunya prospek database referral dari mereka. Jika Anda menunggu bisnis untuk datang ke Anda tidak akan pernah mengendalikan bisnis. Pada akhirnya, top performer adalah tentang mengendalikan aktivitas lead generation dan follow up lead tentunya atau petunjuk Anda. Kebanyakan klien ingin yang terbaik, jadi Anda harus bisa menjadi yang terbaik untuk klien-klien Anda. Jika Anda ingin menjadi top performer di tahun 2021, bekerja untuk mengembangkan market knowledge atau pengetahuan pasar Anda, meningkatkan keterampilan negosiasi Anda, melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam pemasaran untuk menjaga continuous contact atau tetap berhubungan atau tetap kontak dengan database referral Anda. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Dan di sini kita sudah hadir dua panelis hebat kita, untuk Bu Yuliani dan juga Bu Uke. Halo Bu Yuliani dan Bu Uke.
Halo, halo. Semangat pagi Pak Rian, Bu Ya, Evelyn. pagi Bu Salam Uni. sehat, salam semangat. Juga, halo Bu. Halo. Semangat terus ya. Dan tentunya saya juga pasti akan terus ditemani sama Evelyn MC kita. Dan untuk Bapak Ibu, untuk para audiens, Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung aja ditanyakan, ditulis di kolom chat atau di kolom pertanyaan tanpa harus menunggu sesi ini berakhir. Oke, mungkin saya mau langsung bertanya dulu ke Bu Uke nih. Bu Uke, kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol nih Bu Uke. Ya, betul. Bu Uke. Halo. Agak Agak delay ya. Agak delay suaranya. Ya, agak delay ya. Oke, Bu Uke, untuk presentasi yang tadi barusan saya presentasikan, kita bicara mengenai niche market, Bu Uke. Seperti yang kita ketahui, Bu Uke ada di Rewet, Jakarta, Garden City. Mau tanya dong, Bu Uke fokus nggak Bu ke beberapa trade area, atau pada saat Bu Uke mengambil listingan, Bu Uke hanya fokus ke beberapa area tertentu, atau Bu Uke ambil semuanya nih, Bu, di mana Bu Uke terima? Saya fokus kalau untuk rumah saya sekarang udah batasi cuma areanya Kelapa Gading sampai JGC aja. Nah, kalau untuk gudang areanya lebih ke arah dari Cakung sampai Jababeka atau Delta Silicon Karawang situ. Jadi memang untuk gudang, pabrik, saya areanya sebesar itu. Tapi kalau rumah saya fokus untuk Kelapa Gading sama JGC. Halo, Rian. Agak matut ya Pak Rian, suaranya. Suaranya delay. Ya, Bu Uke sudah, suara saya cukup jelas. Nah, oke, jelas. Jelas ya, oke. Berarti Bu Uke ada fokus di trade area, Bu Uke ya, yaitu di Gading, di daerah JGC ya, Bu Uke ya, untuk. Oke, nah mungkin seringkali yang jadi kendala di beberapa marketing ya, teman-teman kita, bahwa pada saat kita bergabung menjadi seorang marketing, tentunya kan kita kan informasikan ke saudara, ke teman-teman segala macam, dan akhirnya mereka banyak sekali yang mendapat dititipin listingannya nih, tapi di penjuru mata angin, Bu Uke, di ujung jauh gitu. Nah, kalau buat Bu Uke sendiri, kira-kira gimana nih Bu Uke? Kalau kejauhan gitu, kira-kira kita perlu ambil atau kita lebih baik fokus di trade area kita aja? Lebih baik kita fokus di trade area kita aja. Seperti saya kan tinggalnya di Kelapa Gading, kantor di JGC. Kalau rumah, saya akan bilang sama kenalan ataupun klien yang baru gitu, maaf saya nggak terima untuk daerah area lain, saya hanya fokus Kelapa Gading sampai JGC aja. Jadi mereka juga ngerti ininya ya, kendala-kendalanya kita. Saya misalnya kalau ada pick, saya akan kontak Momo gitu, mau ini ada listingan ini, mau nggak bantu gitu. Atau kemarin saya dapat Citra Raya daerah Cibubur, saya akan kontak prinsipalnya sana, tanya siapa marketingnya dan saya lempar ke sana. Jadi saya nggak tanganin semuanya. Oke, tapi kalau dilepas gitu nggak sayang, bukan juga ada yang bilang, aduh kalau nggak diambil sayang dong katanya. Cuma kasihan kalau si kita punya owner, vendor kita itu nggak bisa terjual cepet. Saya kalau seandainya dititipin daerah yang deket-deket aja, kalau mereka butuh uang itu serasa mau melahirkan, Rian. Kayaknya udah segala cara tapi belum kejual, itu serasa melahirkan. Saya terbeban itu gitu loh. Jadi saya berusaha untuk
gimana supaya bisa terjual cepat gitu. Oke. Berarti Jadi apalagi kalau ada jarak ya jauh, itu nggak menguntungkan buat si vendor juga. ya. Jadi percuma juga ya Bu ya kalau kita ngerasa sayang kita Iya. nggak ambil tapi nggak bisa jual juga, percuma juga ya. Iya, betul. Ya karena di Rewide kita juga ada sistem referral ya, jadi kita juga bisa mereferkan ke kantor-kantor terdekat ya. Betul. Oke. Ya, Kalau Bu Yuliani itu sendiri cocok. gimana Bu Yuliani? Setuju Bu dengan yang disampaikan sama Bu Uke, kita lebih baik fokus di trade area kita gitu. Jadi listingan yang jauh-jauh kita lepas nggak apa-apa deh gitu. Kalau Bu Yuliani gimana Bu? Iya, saya setuju sekali sama Bu Uke, dan itu yang saya lakukan juga sih. Jadi Bu Yuliani juga banyak ya Bu ya, listingan-listingan yang di luar jauh-jauh dari trade area, tapi Bu Yuliani nggak ambil ya Bu? Ya betul Pak, kecuali memang industri ya, yang Ibu sampaikan itu memang sama persis. Karena kalau untuk industri itu kita jarang sekali Pak untuk yang dekat. Kawasan industri itu jauh-jauh, dan kalau memang kita udah ada fokus di situ, untuk sekali survei aja itu udah makan waktu. Jadi untuk titipan listing yang, apalagi kalau rumah-rumah ya, Bu bisa bayangin kalau kita harus juga pergi yang lain arah ya, kawasan industri itu udah lumayan cukup menyita waktu menurut saya sih, seperti itu Maria. Iya, betul. Kebetulan kita udah pernah, walaupun belum sukses ya, pernah kerjasama di industri itu Pak Rian. Bisa bayangin kita dari pagi, buka dari Jakarta, saya dari Bekasi, kita ketemu di ujung satunya lagi. Sedangkan kita hanya survei hanya sekitar 1 jam, tapi kita udah blocking ya pagi. Soon. Belum sukses, tapi coming soon lah ya Bu ya. Ya, coming soon, betul. Gitu. Semoga dengan webinar ini. Amin. Delay lagi ya, yang delay. Oke, sudah jelas Bu suara saya? Iya, sudah. Ya. Sudah ya. Baik kalau gitu lanjut lagi ke Bu Yuliani. Tadi kan Bu Yuliani harus fokus tentunya ya di trade area kita segala macam. Nah, otomatis kan kalau misalnya kita fokus pasti kita akan tahu ya Bu untuk product knowledge kita di trade area tersebut, baik dari harga, feature development segala macam. Nah, saya pengen tanya untuk Bu Yuliani. Saat awal Bu Yuliani untuk memutus satu atau dua trade area. Tentunya di saat itu kan Bu Yuliani mungkin masih belum begitu hafal Bu ya untuk mengenai harga, statistik penjualan di sana atau future development di sana. Nah, Bu Yuliani untuk belajar awalnya itu seperti apa sih Bu? Cara cari tahunya yang segala macam Bu? Iya, kalau saya sendiri mungkin tipe yang learning by doing aja sih Pak Rian. Gitu. Jadi kalau untuk mempelajari lebih ke arah mungkin saya lebih secara teori nggak terlalu ini Pak. Jadi terbentuk karena terbentur-bentur dulu. Jadi kebetulan nggak lama waktu itu dapat transaksi di daerah Narogong. Daerah situ lama-lama ya karena kita sudah pernah transaksi, akhirnya ya learning by doing aja untuk dapat pengetahuan di situ. Sesekali bolehlah kita sambil cek-cek portal, cuman lama-lama ya karena kan seringkali kalau di portal sedikit beda ya Pak sama tantangannya seperti ya. Berarti ada keliling juga ya Bu Yuliani ya, ada keliling di trade area tersebut ya untuk tahu daerahnya segala macamnya. Ya keliling sih pasti Pak, keliling pasti. Cuman nanti prakteknya ini setelah kita ada transaksi mungkin lebih bisa belajarnya lebih cepat. Oke, baik. Nah mungkin boleh share Bu, kira-kira keuntungannya apa sih Bu selain kita, maksudnya kalau kita fokus di trade area Bu ya, maksudnya selain masalah jarak kita nggak perlu terlalu jauh segala macam, di luar itu keuntungannya apa Bu kalau kita bisa fokus atau kita hanya fokus di trade area kita Bu? Keuntungan kalau kita fokus Pak di trade area maksudnya? Ya keuntungannya taruhan kita jadi semakin tahu, semakin mahir di daerah itu.
Dan sedikit banyak pasti pengaruh Pak untuk ekspansi daerah itu sendiri. Kalau kita sudah ada pengalaman itu jauh lebih menguntungkan ya saat kita bisa ketemu door meyakinkan, semakin terasa lah untuk daerah situ untuk bisa lebih cepat dapat klien untuk daerah situ juga lebih oke. Itu salah satunya aja sih Pak. Oke. Profil kita pun juga jadi lebih bagus ya Bu ya di trade area tersebut kalau kita fokus di trade area gitu ya. Iya, betul. Jadi paling nggak kalau kita pasang profilnya itu untuk klien yang cari di daerah itu lebih menjual Pak. Ya, jadi kalau orang mau jual properti di daerah Sulawesi carinya Bu Yuliani gitu ya. Beli carinya Bu Yuliani gitu ya. Betul. Oke, baik. Kalau Bu Uga sendiri, Bu, saya yakin kan Bu Uga sudah makin di Rewat sudah cukup senior, Bu ya, udah cukup lama sekali, Bu ya. Saya yakin Bu Uga juga banyak sekali mengalami, sudah punya banyak sekali pengalaman di daerah Kelapa Gading segala macam. Nah, dan kebetulan Bu Uga kantornya sekarang di daerah berlokasi di JGS ya, Bu. Nah, untuk awal segala macam, Bu Uga memulai untuk fokus di daerah JGS tersebut, boleh di-sharing Bu, kendalanya seperti apa dan kira-kira untuk mengatasinya seperti apa Bu, karena itu bisa dibuat. Halo Rian. Rian, suaranya agak putus. Delay. Rian, boleh diulangi pertanyaannya? Sebentar Bu, mungkin sedang ada kendala teknis. Oke. Baik, sambil menunggu Rian, mungkin saya boleh bertanya Bu ya? Ya, boleh. Sambil menunggu Bapak Rian, boleh. Oke, untuk Ibu, Ibu kedua deh Bu. Tadi kan kita ngomongin tentang top performer nih Bu. Apa sih Bu biasanya Bu yang Ibu lakukan gitu ya? Kita balik ke basic Bu, sehari-harinya gitu. Dari satu minggu kan Bu ya, kita semua punya waktu yang sama, 1 kali 24 jam satu harinya. Nah itu Ibu biasanya ngapain Bu? Apakah Ibu Senin sampai Jumat itu sudah dijadwalkan gitu? Atau mungkin go with the flow aja gitu, gimana Bu biasanya? Kebanyakan saya udah punya jadwal 1 minggu sebelumnya. Jadi 1 minggu sebelumnya saya udah tahu hari minggu Senin ini saya akan apa dan Selasa besok ada apa. Jadi udah terjadwal. Nah di sela-sela itu kan nanti mungkin ada orang yang tiba-tiba mau lihat properti itu udah bisa saya plotting gitu loh. Jadi memang seminggu sebelumnya saya udah kira-kira udah punya jadwal yang estimasi lah gitu. Ya. Oke, baik. Itu dari Bu Uke. Nah, dari Bu Yuliani Bu, apakah sama Bu seperti Bu Uke? Sama sih Bu, sama. Cuman mungkin pengaturannya saya lebih sedikit fleksibel. Artinya kalau misalkan saya ada visit satu yang industri, saya jarang sekali untuk bikin appointment lainnya di waktu yang berdekatan. Karena balik lagi tadi seperti yang saya ceritakan untuk industri itu kita preparasinya cukup lama, panjang waktunya. Gitu. Jadi lebih fleksibelnya di situ. Seandainya ada yang minta survei untuk yang dekat-dekat masih bisa terjangkau, tapi sedikit mungkin kalau misalkan kita survei industri jarang saya untuk bikin satu waktu yang sama untuk survei lainnya. Jadi basically keduanya punya schedule yang jelas Bu ya, jadi nggak go with the flow, jadi setiap minggunya atau minggu depannya udah tahu kita mesti ngapain gitu Bu ya. Dan betul sekali. Karena ya itu balik lagi jarak kita jauh-jauh Bu kalau main industri. Perlu waktu beneran. Benar, dikasih Bu ya, apalagi di situ ya Bu daerahnya Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang goals Bu, kalau tentang goals, apakah Bu Yuliani dulu nih, Bu Yuliani apakah dalam 1 tahun gitu atau 1 bulan itu ada goals tersendiri Bu? Jadinya memicu Ibu menjadi salah top performer. Untuk goals ya biasa saya bagi untuk jadi 2 tahapan.
jangka panjang dan jangka pendeknya. Gitu. Oke. Itu pasti dibagi lagi nanti per bulan jadi berapa. Seperti yang di ATP udah pernah ajarkan. Oke, berarti ikutin yang di itu Bu ya. Oke. Betul. Jadi kalau listing sama closing Bu, apakah Ibu diperdetail lagi Bu? Gitu. Jadi di listing 1 minggu untuk Ibu sendiri berapa Bu kira-kira? Boleh tahu? Kalau listing saya tidak target secara quantity ya Bu ya. Saya lebih sekarang dengan kata lain saya lebih memilah-milah juga sih. Oke. Gitu. Karena Jadi kan tadi fokus lagi ya. ya lebih saya kalau bisa bilang ya kualitinya saya lebih cek. Kalau bisa sih memang dua-duanya quantity dan quality, tapi misalkan harus kita priority-in ya kita harus lihat dulu tadi kayak trade areanya segala macam itu juga balik lagi di situ yang kita harus pilih. Jadi bukan berdasarkan dari target berapa banyaknya aja. Oke, terima kasih Bu Iliani. Nah, kalau dari Bu Uke gimana Bu untuk goals Bu? Goals tahunan pasti ada. Terus kemudian kita kan ini udah di quarter pertama ya. Dan saya juga review. Waduh, quarter pertama ini masih jauh dari target gitu loh. Terus jadi saya juga akan review senjata-senjata apa yang saya punya. Terus itu yang memaksimalkan senjata yang kita punya. Dan tetap iklan itu saya ini kan ya sangat-sangat perhatikan. Karena setiap hari perubahan dari portal-portal juga ada, dan mereka juga banyak menawarkan kan ke marketing-marketing bahwa performance mereka seperti ini, terus yang satu klaim seperti itu, jadi perlu dicek ulang gitu. Oke, jadi kemudian dari segi listing saya memang sangat-sangat ini ya, seperti Bu Yuliani bilang, saya sangat-sangat spesifik gitu loh, nggak semua area, nggak semua daerah saya mau terima, saya pilih-pilih lah gitu, menyesuaikan dengan keadaan ya. Tapi kalau untuk rumah saya hanya spesifik ambil Kelapa Gading dan JGC aja, supaya saya bisa fokus karena saya maunya industrial kan sama komersial. Oke, jadi sudah punya goals itu harus pasti dan juga harus direview Bu ya. Direview gimana lagi saat udah kuarter segini, kuarter kedua nanti perbaiki lagi seperti itu Bu ya. Baik kalau begitu, terima kasih Bu Yuliani dan Bu Uke. Saya kembalikan lagi ke Pak Rian. Silakan Pak Rian. Oke, thank you. Jangan dikembaliin dong, kalau Ifrit mau ada apa bisa langsung aja tanya. Sudah dua. Silakan Pak Rian lagi. Soalnya lagi ini kayaknya operator sinyal wifi-nya lagi WFH, jadi sinyalnya juga agak drop nih. Oke, Bu Uke, melanjutkan lagi pertanyaan tadi Bu Uke. Kita bicara mengenai database, karena saya yakin semua top performer kita itu pasti memiliki database yang luar biasa bagus sekali gitu. Iya. Database itu kan mungkin banyak orang kita bisa collect database, tapi mungkin kita bingung untuk cara mengelola database tersebut sampai akhirnya kita bisa mendapatkan customer yang loyal sama kita ya Bu Uke. Nah mungkin Bu Uke boleh sharing Bu. Saya kan Bu Uke juga pengalaman sudah cukup lama sekali di dunia real estate atau sebagai marketing rewet. Untuk cara Bu Uke untuk bisa mengelola database-nya Bu Uke seperti apa Bu? Sehingga akhirnya Bu Uke bisa mendapatkan klien-klien yang cukup loyal dengan Bu Uke. Database ya, saya selalu kontak ya ke orang-orang yang pernah kontak saya. Terus kalau ada seasonal greetings, terus kemudian info-info terupdate tentang properti. Contohnya PBB ya, SPPT PBB, itu saya pasti akan update ke mereka. Ini loh Pak, cara yang terbaru kita untuk lihat SPPT, terus kita bisa punya aplikasi, download aplikasi, sehingga kita tahu kita udah dengan aplikasi Jaki ini kita bisa
tahu kita udah bayar PBB-nya tuh semua bulan atau semua tahun atau kita ada yang bolong. Jadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian mungkin info agak sedikit melenceng dari properti, tapi ada hubungannya. Contohnya barcode kartu keluarga itu sekarang diperlukan untuk transaksi. Jadi AJB ada kakak yang diperlukan udah memakai barcode. Jadi itu hal-hal seperti itu saya pasti sampaikan ke database saya. Oke, berarti berkomunikasinya itu bukan cuma nawarin properti aja Bu ya, tapi untuk hal yang tidak, bahkan mungkin di luar dari properti, tapi mungkin informasi cukup berguna ya Bu ya. Ya, untuk, betul. Ada beli makanan nggak Bu? Suka beli makanan atau apa kue gitu, kalau ulang tahun nih Bu? Oh, kalau saya lebih kepada info makan sehat kali ya, hal-hal yang sehat. Terus saya suka tanaman. Nah, itu pasti saya suka share. Ya, sekarang jadi banyak karena WFH, mungkin kliennya banyak yang WFH, kerja di rumah, jadi sibuk ngurus tanaman, jadi boleh juga Bu. Jadi ngobrolinnya tentang tanaman Bu ya. Iya, betul. Oke, baik Bu. Kalau Bu Yuliani sendiri Bu, mungkin Bu Yuliani ada cara yang berbeda dengan buka atau gimana Bu? Boleh di-share Bu? Iya, kurang lebih hampir sama sih Pak. Cuman kalau saya pelajarin kan klien saya rata-rata sepuh ya. Jadi kalau saya sharing sesuatu yang terlalu canggih secara teknologi kayaknya kurang masuk gitu. Jadi saya lebih sapa ke arah yang sifatnya personal Pak. Nah, mereka misalnya pensiunan lebih senang enjoy dari salah satunya tanaman. Selain itu juga makanan pastinya karena saya suka ngemil. Jadi bisa sambil buat jalin silaturahmi lah dengan klien. Ya, itu salah satunya. Misalnya yang belum lama saya lakukan itu kita survei cukup jauh, waktu itu saya jual di Semarang Bogor. Nah, Bogor itu wisata kuliner ya, walaupun pandemi tetap ya jaga protokol kesehatan, tapi ya tetap sambil enjoy. Itu salah satu yang saya biasa lakukan. Jadi bukan sekedar survei selesai, tapi kita bisa lanjut dengan hal-hal kuliner, hal-hal lain aja sambil chit-chat banyak hal. Makanya saya bilang kalau saya atur survei, itu jarang sekali saya untuk bikin dalam satu hari. Oke. Karena kesempatan bisa keluar dengan pembeli kita juga kan momen langka. Ya kalau yang jauh-jauh gitu ya sambil harus enjoy lah Pak. Jadi bukan sekedar it's not only about the business gitu, tapi kita juga harus bisa ada jalin hubungan yang lebih baik. Ya. Karena banyak sekali mungkin marketing ini yang hubungi kliennya atau database itu cuma buat nawarin properti dijual doang gitu Bu ya. Properti dijual, ada barang baru atau ada apa dihubungi baru hubungi kliennya segala macam, dan akhirnya kliennya mungkin merasa bahwa kok kontaknya cuma nawarin properti aja gitu. Nah mungkin sebelum pandemi kita pernah mengundang Ibu Natalia untuk sharing di marketing continuous planning kita di Sakit Sudirman Center, dan Ibu Natalia prinsipal dari Reward Teman Premier, beliau sharing ke kita semua bahwa servis Bulia untuk ke klien-kliennya untuk supaya hubungannya tetap bagus gitu ya, supaya hubungannya baik dengan kliennya itu nggak cuma nawarin properti aja. Kadang misalnya Bulia lagi ada makan di mana, terus makanannya enak, ternyata ya Bulia bungkusin bawa ke kantornya, terus sekedar ngobrol, say hi segala macam tanpa berbicara mengenai properti. Tapi lagi ngobrol-ngobrol santai, ternyata kliennya iseng nanya ada properti apa nih yang bagus buat investasi segala macam. Nah disitulah akhirnya bisa dapetin leads baru katanya. Karena kadang mereka bos-bos ini, pengusaha ini, mereka sebenarnya cuma butuh teman ngobrol katanya tuh ya, butuh teman ngobrol. Karena kalau sama karyawan mungkin nggak terlalu bebas ngobrol, tapi kalau sama kita kan kita bukan karyawan mereka, tapi justru malah kayaknya lebih enak ngobrolnya, jadi hubungannya lebih baik ya. Pernah dicurhatin Bu Yuliani sama kliennya Bu? Iya setuju Pak, memang harus extra miles ya, nggak cuma sekedar bisnis only. Bu Yuliani pernah dicurhatin Bu sama kliennya Bu?
ada satu dua yang benar-benar udah kita memang dekat sih Pak. Jadi teman curhat Bu ya. Ya kalau klien saya mah kebetulan banyak kan sepuh ya curhatnya paling sekitar kesehatan, eh, diet ya. Akhirnya saya juga ke bawah ikutan diet. Iya, ya. Oke. Nah, saya mau nanya ke Bu, saya yakin dari setiap transaksi, saya yakin kita semua percaya Bu ya bahwa dari setiap transaksi yang kita jalani itu memiliki masalah yang beda-beda Bu ya, unik-unik dari setiap transaksi. Mungkin Bu boleh sharing nggak Bu, masalah apa sih Bu yang Bu pernah hadapin Bu dalam transaksinya Bu yang paling benar-benar unik dan cara Bu untuk bisa solvingnya seperti apa Bu? Kalau yang transaksi unik buat saya adalah kalau transaksinya waris. Nah itu untuk menyatukan beberapa orang ya, lumayan memerlukan energi yang besar, bukan memerlukan energi besar deh ya. Karena saya pernah transaksi satu properti, ini keluarga besar punya, ada 12 orang dan tersebar di Indonesia. Itu yang rumit. Buat saya, wah luar biasa. Ngumpulinnya yang susah Bu ya? Ngumpulinnya yang susah. Ngumpulinnya yang susah. Terakhir ini saya ada closing, lucu lagi nih. Waktu pandemi kita tawar-tawarannya via Zoom, kenalannya via Zoom. Itu juga buat saya unik juga gitu loh. Sampai akhirnya pemilik oke deh kalau gitu saya nyebrang pulau deh demi transaksi ini. Jadi dia takut naik pesawat, merasa kurang nyaman, kurang aman. Akhirnya dia setir ke Jakarta untuk terima DP-nya. Dari Bali juga bukan dari Sumatera, Palembang ya daerahnya, daerah sana. Lampung coret katanya dia bilang udah ke arah Palembang. Oke. Ya karena kita sebagai seorang marketing pasti kita sering banget ya ngalamin masalah di setiap transaksi dan kadang-kadang kita juga harus tahu nih kira-kira hal-hal apa yang perlu kita lakukan gitu untuk bisa untuk bisa menjadi problem solving seperti yang presentasi yang sebelumnya saya presentasikan. Terutama kan kita juga untuk sebagai marketing yang baru bergabung mungkin kadang kita bingung ya Bu ya, tapi dengan kita awal belajar dan tentunya dibimbingin sama prinsipal kita atau marketing senior kita, lama-lama kita jadi pasti belajar Bu ya. Yang penting ya kita harus bisa mau belajar Bu ya. Iya betul. Selain itu ada lagi Bu yang kira-kira unik yang bikin Bu sampai nggak bisa tidur, sampai mulus-mulus gitu gimana? Oh ada, kemarin ini saya transaksi. Tapi itu gagal ya, cuma saya mengambil hikmahnya dari itu. Jadi transaksi coupling, pemilik udah kasih harga yang terbaik, saya kobrok dengan agent lain, terus kemudian di jadwal yang kita harusnya transaksi, si pembelinya beberapa hari sebelum transaksi, si pembelinya info ke saya bahwa dia kena COVID. Dan saya mendesak dia, Pak, ini udah waktunya harus bayar pajak ini gitu. Terus dia bilang, oke, tapi saya lagi sakit gitu. Saya sebetulnya hati saya tuh udah nggak enak sekali ya. Maksudnya saya tahu sebelum ini pun dia kesehatan dia seperti apa gitu. Dia belum tua sih, masih di bawah saya. Terus tapi dia kena COVID dan kenanya tuh di bagian yang titik lemahnya dia lah, pernafasan sama mah. Terus kemudian waduh sampai lewat dari tanggalnya tetap belum bisa ditransfer. Dia bilang saya nggak bisa keluar. Tapi saya bilang Pak,
mungkin timnya Bapak yang bisa bantuin untuk store pajak gitu. Dia bilang, "Nggak mungkin Bu, nggak mungkin," gitu loh. Sampai akhirnya 1 bulan loh lewat dan kemudian dia bilang, "Saya nyerah, saya nggak bisa memenuhi target yang transaksi ini, jadi saya mundur aja." Itu pun dia tidak terus terang bilang, "Oh iya, saya mundur." Aduh, jadi saya bener-bener nggak bisa tidur karena yang agennya yang satu teleponin, prinsipalnya juga teleponin. Akhirnya saya bilang, kayaknya klien saya udah nggak bisa diharapin deh. Ini memang baru pertama kali dia seperti ini, karena selama ini saya belum pernah punya pengalaman buruk sama klien ini. Dan transaksi gagal akhirnya, dan saya baru recover dari perasaan bersalah saya karena merasa DP-nya hilang, hangus, sekian ratus juta. Saya kemarin sempat nawarin lagi properti ke dia, dan dia cuma kasih jempol loh, Rian. Kasih jempol aja. Waduh, saya bilang, ini gimana ya si Bapak ya, perasaannya gitu. Oh, ternyata berapa hari kemudian dia kontak saya, "Bu, ada nggak properti yang seperti ini yang saya lagi cari?" Oh, puji Tuhan ternyata dia udah oke perasaannya sama saya dan nggak nggak ada seperti yang saya tertuduh gitu. Selama ini kan saya merasa tertuduh, aduh saya udah hilangin uangnya dia gitu, udah segala macam perasaan. Ternyata dia fine-fine aja. Oke. Dan sekarang berarti lagi proses untuk transaksi berikutnya Bu ya dengan klien. Ya, semoga amin. Jadi ya Bu ya. Iya, udah. Pasti mulesnya udah sampai benar-benar nggak bisa tidur tuh ya, udah mules. Iya, saya merasa saya bersalah banget karena orang COVID kok dikejar-kejar gitu loh. Tapi dia nggak memberikan kepastian sama saya. Setelah transaksi itu batal juga, saya juga punya perasaan bersalah. Ya, bersyukurnya kemarin bisa beban saya terangkat dengan dia telepon saya cari properti lagi. Oke. Baik, dan itu juga karena Bu Uke juga ini Bu ya terus follow up kliennya Bu ya. Dan dengan Bu Uke follow up kan akhirnya ternyata ya klien tersebut masih minat tentunya ya. Iya, ternyata pikiran medan perangnya itu di pikiran deh. Jadi saya udah segala macam, udah segala macam. Mental block ya Bu ya, berarti kita Iya, mental block. positive thinking aja ya. Iya, betul. Oke, luar biasa menarik, thank you. Kalau Bu Yuliani sendiri gimana Bu? Kira-kira ada nggak Bu transaksi, mungkin 1-2 transaksi yang Bu Yuliani menurut Bu Yuliani paling unik gitu, paling menarik sampai bikin mules kalau kata Bu Uke. Terus Bu Yuliani cara untuk handle-nya seperti apa Bu? Iya, saya kemarin juga mirip ya sama Bu Uke. Sedikit bedanya ini sedikit radikal nih. Karena ya saya sama Bu Uke kan sama nih, kita lebih banyak ke industri ya. Jadi kalau di industri itu menurut saya tantangannya tuh lebih kompleks. Bener ya Bu Uke ya? Enggak dari pihak penjual, dari pihak pembeli, itu lebih kompleks. Nah, belum lama ini, baru sekitar 1 bulan itu saya baru lolos juga nih Pak Rian. Saya kena sindikat penipuan itu. Jadi kalau penipuan itu pasti kan mereka incernya yang besar-besar nih, gudang, pabrik ya. Nah, itu memang sebelumnya saya pernah di lumayan ya satu pabrik. Nah, kali ini kayak ketiban rezeki nomplok nih Bu. Saya tuh bisa dealing di atas 200 miliar. Wow. Dengan sangat amat mudah gitu loh. Makanya saya bilang kenapa ini rezeki nomplok, karena menurut saya memang mudah sekali, nggak seperti yang kemarin saya cuma puluhan miliar aja kok lama tiktokannya ya gitu. Tapi ini kok gampang banget dan nilainya menurut saya fantastis karena saya termasuk baru nih di Rewet,
dapat dealing segitu buat saya luar biasa. Nah, berjalanlah itu proses seperti biasa ya, dealing segala macam, sampai yang bikin saya udah curiga ini nggak beres ya, artinya ini dipepet terus lah si vendor saya. Jadi mereka, karena ini perusahaannya masih berjalan, jadi mereka ada momen untuk ketemu nih. Kalau misalkan dia kosongan kan biasanya kita benar-benar di gap di tengah ya Bu. Nah ini kasusnya karena ada kesempatan ketemu, si sindikat ini sedemikian rupa mendekati vendor saya udah dari situ feeling nggak bagus. Bukan karena ketakutan di bypass segala macam nggak ya Bu, karena kita kan ada hubungan cukup baik. Jadi dengan level yang bagus vendor kita, mereka sangat-sangat jaga komitmen. Saya bilang, Pak, kalau belum ada uang masuk, tolong jangan terlalu dilayani. Ya karena ini cuma masalah waktu. Kalau misalkan uang udah masuk, baru nanti serah terima, kita bicara mesin, produk, whatever, itu lebih free, saya bilang. Ya, lalu vendor saya malah sempat berpikir sebaliknya, kamu jangan terlalu menghalangi. Karena kalau saya nggak servicing bagus, nggak mau nemuin mereka, itu nanti dianggap saya nggak becus mau jual pabrik ini. Gitu. Jadi awalnya tuh saya malah jadi negatif di mata vendor saya, gitu kan? Karena kan euforia dealing dengan nilai segitu nggak gampang kan, tahu sendiri ya, gitu. Sampai berjalannya waktu, saya udah itu cukup jauh ini pabrik saya di daerah Ciawi. Jadi saya benar-benar energi sucker menurut saya, karena saya merasa nggak beres. Saya bilang setiap kali Bapak ketemu, tolong kasih tahu saya. Setidaknya saya benar-benar bisa dampingi nih. Karena saya benar-benar mikir udah lebih parno nih Bu. Saya benar-benar banyak negatif thinking. Saya takut yang hipnotis seperti itu ya. Karena kan kebanyakan nonton TV kali ya Bu ya. Hipnotis itu cepet banget, hitungan menit. Jadi walaupun saya udah wanti-wanti jangan tanda tangan, si pemilik kekeh, udah kamu tenang aja gitu. Saya tidak akan tanda tangan. Saya hanya mau memberitahu ke pembeli kamu bahwa pabrik saya ini begitu bagusnya, supaya dia tidak kecewa. Jadi itu kenapa saya mau ketemuin, kamu nggak usah khawatir. Saya nggak bypass lah segala macam. Bukan itu Pak yang saya khawatirkan, saya bilang. Ini cuma masalah waktu, Bapak tenang aja, saya bilang gitu. Nah saya udah feeling Bu, begitu saya tahu dapat jadwal, DP segala macam, menurut saya ini waktunya eksekusi si penipu. Gitu kan, jadi saya datang, jam berapa Pak? Saya bilang, oh jam sekian di kantornya, saya langsung datang. Dan benar, itu sampai notaris pembelinya terlibat luar biasa. Padahal saya juga udah antisipasi checking notaris ini tiga jalur nih. 3 jalur, sampai cek fisik pun kantornya saya udah cek Bu. Cek fisik itu, cek PPAT listnya lewat teman lagi benar nggak ini. Udah sampai sejauh itu antisipasinya, karena ini dealing besar menurut saya. Tetap namanya oknum ya. Akhirnya benar-benar saya luar biasa stres itu 2 minggu berjalan seperti itu. Setiap hari bolak-balik harus ke Ciawi dampingin juga. Masih bisa terselamatkan sih Bu. Terakhir saya bilang, Bapak percaya saya, dia bilang, saya aja yang datang, yang damping, yang hadepin gitu kan pembelinya. Jadi si penjualnya itu pergi Bu waktu mau eksekusi tanda tangan itu. Dia bisa datangin notaris seperti itu. Itu luar biasa pengalaman saya yang sangat-sangat mencekam. Dan setelah tahu itu penipu pun saya masih kayak buka ya, kita berpikirnya jauh, ini gimana ya vendornya sama kita masih nganggap kita becus nggak sih, profesional nggak sih gitu loh, masa iya sih penipu kita nggak tahu gitu kan. Tapi balik lagi kan kita bukan cenayang juga ya Bu. Kita berusaha positive thinking, semua kita handle. Itu saya benar-benar stres juga, energi sucker luar biasa jauh, setiap hari saya ke Ciawi hanya untuk menjagai si vendor ini gitu. Cuman ya itu ternyata apa yang kita pikirkan itu nggak sepenuhnya seperti itu ya Bu Ke ya. Iya, betul. Malah selang berapa hari kemudian dia tahu niat baik saya bilang, Pak itulah kenapa saya kekeh minta temenin Bapak.
Saya bilang, "Bukan karena apa-apa, saya takut nih Pak, saya sampai berpikir buruk, Bapak dihipnotis tanda tangan gimana coba kalau nggak ada orang?" Kan kebetulan dia sendiri ya waktu dikepung sama sindikat ini ada beberapa, orang yang menurut saya memang udah kayak mafia, Pak. Serem banget ini, Pak. Udah kayak di sinetron-sinetron, ini benar-benar saya alamin baru 1 bulan kemarin. Dan balik lagi ke pemikiran tentang vendor terhadap profesionalisme kita itu yang pernah saya khawatirkan juga. Tetapi setelah, kita temuin lagi, kita terangin lagi bahwa apa yang mereka juga bisa lihat gimana kita juga sungguh-sungguh mau bantu mereka, itu kalau enggak saya nggak mungkin setiap hari ke pabrik Bapak, ini cukup jauh dari Bekasi, Iya. saya bilang. Akhirnya, tetap positif ya si pemilik itu, bahkan saya dititipin lagi bisa dibilang itu memang keluarga pengusaha, jadi saya dapat, listing-listing bagus lagi dari keluarganya, itu yang luar biasa. Akhirnya ada Wow. positif side-nya di samping stresnya itu. Itu sih sekedar sharing aja, Pak, menurut saya pengalaman yang sangat, bikin saya stres sekali. Oke. Jadi message yang dari Bu Yulan ini adalah bahwa kita kalau mau closing besar, terutama dengan nominal 200M seperti tadi itu, prosesnya nggak akan mungkin mudah, Bu ya. Justru kalau prosesnya itu mudah, kita mungkin Iya, kita harus lebih hati-hati lagi. Maksudnya bukan berarti tidak ada proses yang mudah, dan bukan berarti bahwa semua proses itu pasti akan sulit. Tapi mungkin kita harus yang lebih hati-hati lagi, Bu ya. Jangan terbuai dengan kita mau closing, akhirnya kita tidak terlalu hati-hati dan akhirnya bisa bahaya untuk klien kita nanti ya. Gitu ya Bu Yuliani ya. betul betul. Jangan terlalu terbuai dulu untuk sesuatu yang, kelihatannya excited ya, yang bagus, yang besar Ya, gitu. instan ya Bu Yuliani. Ya, karena kan seperti ada pepatah bilangnya, pemandangan yang indah itu harus didaki dulu, berjuang dulu sampai atas baru bisa lihat pemandangan indah. Betul ya, Bu? Kak, ya? Ya, betul. Segala sesuatu itu nggak ada yang instan Bu Yuliani ya. Ya, betul, Ya. betul. Kalau kata prinsipalnya Bu Yuliani, Pak Heritan ibaratnya mau makan mie instan aja harus masak air dulu. Harus masak dulu, betul. Ya berarti saya rasa message-nya bagus sekali mungkin untuk teman-teman marketing yang saat ini sedang menyaksikan webinar kita pada siang hari ini, ya, dan terutama mungkin untuk marketing yang baru bergabung menjadi anggota Reward atau menjadi seorang marketing belum cukup banyak pengalaman. Saya rasa ini message yang penting banget dan bagus sekali dari Bu Yulani bahwa transaksi ini kita ini tidak ada yang semudah, maksudnya tidak ada transaksi yang gampang-gampang aja, semua pasti akan ada kesulitannya, tergantung ada kesulitannya ya, terutama dengan untuk nominal besar gitu 200M kalau prosesnya kayaknya mudah, mungkin kita harus lebih hati-hati lagi gitu ya, jangan sampai nanti kita terbuai, kita lupa untuk lebih hati-hati lagi dan akhirnya kalau kita yang dirugikan dan kita yang nanti akan imbasnya, terutama dari sisi masalah profesionalismenya ya, betul ya Bu Yuliani. Ya, betul Pak. Oke, baik Bu. Nah untuk dan juga untuk kalau misalnya saya pengen nanya nih ke Bu Yuliani, saat Bu Yuliani mendapatkan leads Bu atau inquiry dari klien untuk mencari properti segala macam, Bu Yuliani berapa lama Bu untuk Bu Yuliani bisa kasih respon ke kliennya Bu Yuliani biasanya? Saya usahakan hari yang sama Pak. Di hari yang paling lambat pun misalnya inquiry kan kadang datang juga malam ya Pak ya, kan sekarang canggih digital jam 11 malam masih nanyain gudang, ya saya respon ya besoknya malah gitu. Secepat mungkin intinya. prosesnya itu harus lebih cepat dari bikin mie instan tuh ya, harus. Karena kan kita juga lagi antar klien apa ya, jadi ya tetap usahakan secepat mungkin sih Pak, 1 kali atau 2 kali di 24 jam kita udah respon. Oke. Kalau untuk cari prospek baru, Bu Yulani masih cari prospek baru Bu, atau Bu Yulani udah banyak ngurusin referral dari klien-klien atau gimana? Prospek baru tetap Pak berusaha, karena kan juga iklan juga terus berjalan ya, itu iklan itu lebih bisa dapetin untuk prospek baru. Oke. Kalau buka sendiri Bu gimana Bu? Cuman yang saya Ya nggak apa-apa, silakan lanjutkan Bu Yuliani.
Ya itu aja sih Pak. Baik, kalau Kangkung tuh udah mau di ujung mulut, iya, harus diucapin, nggak boleh ditelan lagi. gitu coba. Sama Bu. Udah di ujung mulut, ayo keluarkan. Udah. Saya kebalik ini, saya tuh mau belajar dari yang lebih senior ini. Balik ini. Ini ya Rian, ada satu pernyataan ya yang saya apresiasi banget buat Yuliani ya. Di tempat saya ini ada satu marketing yang udah senior lah ya. Ya, terus dia tuh sering bicara gini, iya Bu, kalau properti itu mengenai jam terbang loh Bu. Untuk bisa sukses itu mengenai jam terbang. Maksudnya dia tuh lebih kepada karena saya sudah sekian lama di properti, saya bisa mencapai hal ini. Saya bilang, Pak, itu yang nomor 4 di RWI sekarang itu Pak, belum hitungan 5 jari loh Pak, dalam properti, betul nggak Yuliani? Iya. Iya kan? Ini 3 tahun saya. Ini mau masuk 3 tahun keempat. tahun. Nah, saya bilang itu loh nomor 4 di RWI. Itu belum angka 5 pun belum itu, tapi udah mau nyusul nih saya bilang. Jadi masalahnya bukan lamanya di properti saya bilang, tapi memang segimana cepat orang itu mau maju, mau banyak belajar. Saya lihat, saya salut banget sama rekan saya satu ini, adik kita Yuliani, luar biasa. Itu aja, Rian. Ya, silakan. Ya, tadi menarik banget ya Bu ya, bahwa bukan berdasarkan berapa lamanya kita di bisnis ini ya, pasti Betul. sudah senior, sudah lama, pasti banyak sekali pengalaman yang kita akan hadapi. Tapi lama di bisnis ini pun juga belum tentu bisa sukses kalau kitanya pun nggak mau tekun, nggak mau fokus segala macam ya. Betul, setuju. Jadi pengalaman pun juga harus disesuaikan dengan effort yang kita jalankan. Iya. Kita setiap harinya ya Bu ya. Iya, setuju. Oke, nah tadi mungkin pertanyaan yang sama untuk Bu ke kira-kira untuk leads yang Bu ke terima segala macam. Kira-kira berapa cepat Bu ke bisa respon leads dari klien tersebut? Saya memang betul yang seperti tadi Yuliani bilang, kadang tengah malam juga jam 11 ada yang telepon, ada yang WA gitu ya. Nah, saya berusaha jawab dan saya akan info ke dia, Pak, ini udah malam, pagi besok saya akan telepon Bapak. Atau kalau misalnya via WA ataupun via telepon di pagi atau siang hari gitu, kalau saya dalam keadaan fokus untuk handle satu klien, saya akan bilang sama buyer yang baru ini ataupun penyewa, Pak, saya akan slow respon. Tolong di WA aja, nanti saya akan segera jawab Bapak. Jadi memang harus cepat ya. Kalau saya bilang, kalaupun kita misalnya dalam keadaan yang kurang pas, kita terus terang aja, Pak, sorry saya slow respon, tapi saya akan kasih note untuk Bapak segera. Oke, dan untuk prospek baru sebelumnya masih cari prospek baru atau udah banyak yang cari buku? Sorry, gimana, Rian? Untuk prospek baru, untuk leads baru, klien-klien buku selama sekarang ini masih banyak untuk cari yang baru atau mereka yang cari buku? 50-50 ya. Kalau yang kembali cari saya lebih karena kita tahu karakternya dia tahu karakter saya. Okay. Jadi kemarin saya ada satu yang surprise juga.
saya pernah jualin dia punya gudang. Terus kemudian beberapa kali juga dia transaksi dengan saya untuk coupling-nya. Dan kemarin dia tiba-tiba telepon saya, ini saya ada properti yang harganya murah nih, ditawarin sama agent lain. Kamu bisa nggak carikan lokasi itu, properti itu dengan caranya kamu? Jadi itu buat saya apresiasi, dia mengingat saya. Dan tentunya itu karena sebelumnya sudah ada hubungan yang baik Bu ya, dan servis yang sudah Bu berikan ke klien-klien Bu ya. Oke, mungkin dari Evelyn ada yang mau ditambahkan? Evelyn ada pertanyaan lagi? Atau mungkin dari para audiens ingin bertanya, boleh bisa tuliskan pertanyaan langsung. Evelyn mungkin ada pertanyaan? Oke. Mungkin karena waktunya juga sudah hampir habis ya Pak Rian ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, tips aja nih dari Ibu Yuliani dan Ibu Uke untuk para Bapak Ibu marketing yang juga ada di sini. Gimana sih dari masing-masing Ibu Yuliani gitu ya, mulai dari Ibu Yuliani dulu. Tips apa yang menurut Ibu tuh membuat Ibu menjadi seorang top performer gitu. Buat Bapak Ibu yang ada di sini juga pastinya ingin menjadi seorang top performer. Silakan Bu Yuliani. Tips dari saya simple aja Bu, terus konsisten, disiplin aja, disiplin dalam beraktivitas yang tentunya yang produktif ya, itu aja sih setiap harinya, entah melisting, survei, prospecting, seperti itu, disiplin itu setiap hari ada yang bisa kita lakukan gitu. Terima kasih Bu Yuliani. Bu, dari Bu ke apa Bu tips? Saya rasa saya cocok tuh sama yang Yuliani sudah sebut ya. Untuk kita persisten itu perlu satu kekuatan ya. Dengan ditopang sama prinsipal dan staf admin yang solid, itu akan membuat kita sebagai marketing juga kuat berdiri ya. Kemudian di saat pandemi ini, biarkan pikiran kita itu tetap positif. Setiap keadaan, di lembah kekelaman tetap ada peluang. Jangan pernah menyerah, karena ada orang banyak di sana yang mau jual properti dengan keadaan yang kurang beruntung. Jadi tugasnya kita marketing, tolonglah mereka dengan memberikan servis yang baik dan dengan harga yang juga kalau bisa jangan kita menekan mereka gitu loh. Biar fair aja lah gitu loh. Itu aja yang saya. Oke, menarik Bu ya, dari Bu Uke mengatakan nggak hanya disiplin juga tapi juga persisten di mana walaupun mungkin kadang ditolak Bu ya, kadang nggak jadi gitu ya, tadi Ibu juga udah sempat sharing, tapi tetap persis gitu loh, tetap lawan terus, akhirnya nanti pasti ada hasilnya Bu. Baik, itu saja Pak Rian. Mungkin Pak Rian ada tambahan lagi Pak? Ada Pak, jadi enak banget kelihatan tua. Panggilnya apa nih? Koko, mau dipanggil Koko. Koko Rian. Oke, ya mungkin kalau saya boleh ada tambahan sedikit dari hasil rangkuman pembicaraan kita siang hari ini dengan Bu Yuliani dan Bu Uke, bahwa tadi menarik banget yang Ibu Uke sampaikan bahwa kita marketing senior di sini, walaupun kita mungkin sudah senior segala macam, dan itu belum tentu bisa membuat kita berhasil mengejar perubahan aja gitu, tanpa diikuti dengan ketekunan dan konsistensi kerja keras segala macam, itu belum tentu akan bisa membuat kita menjadi top performer. Tapi dengan pengalaman kita sebagai seorang marketing diikuti dengan kerja yang persisten dan juga dengan konsisten juga tentunya itu bisa menunjang kita untuk bisa menjadi seorang top performer. Karena kita kalau mau jadi seorang marketing top atau kita mau closing itu kan nggak mungkin tiba-tiba terjun closingan datang dari langit gitu aja kan, pasti kan harus ada proses yang kita jalankan. Kita cari listing yang berkualitas dan kita iklankan untuk kita bisa mendatangkan buyer
baru akhirnya kita bisa closing. Dan mungkin untuk Bapak Ibu, teman-teman yang sedang menyaksikan webinar ini di rumah atau di mana pun berada, untuk menjadi seorang top marketing, tentunya selain pengalaman, Bapak Ibu juga harus fokus dan tekun untuk menjalani aktivitas yang seharusnya Bapak Ibu lakukan, bukan yang Bapak Ibu suka lakukan. Itu aja pesan dari saya, dan thank you Bu, thank you Bu Yugani. Ya, thank you Rian, thank you Evelyn, thank Ya, you terima kasih Bu Yani, Yani. terima kasih Bu. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Thank you. Terima kasih.